Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biwi Syabanugraha dengan NIM akhir 303. Nah, di kesempatan ini kami dengan kelompok rencana kerja pemerintah akan menjelaskan tentang materi yang telah kami diskusikan dan kami kerjakan. Nah, sebelum masuk kepada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok RKP atau Rencana Kerja Pemerintah. Untuk yang pertama, saya sendiri, saya Biwi Syabanugraha dengan NIM akhir 303. Kemudian dilanjut Nabila Desi dengan NIM akhir 252, Yuliana Masita dengan NIM akhir 310, Arbi Jakfar Sadiq dengan NIM akhir 252, Dimas Mahmudi Umar dengan NIM akhir 240, dan yang terakhir Silawati dengan NIM akhir 306. Sebagai pengantar, RKP itu merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Selain itu, penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang atau UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Kemudian Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 memuat juga arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Kemudian muncul atau timbul pertanyaan, apa sih tujuan RKP itu? Nah, tujuan RKP itu disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah, pusat, dan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Kemudian sebab pembangunan atau prioritas pembangunan yang pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Nah, dapat dilihat dari tabel matriks pembangunan RKP tahun 2022 tentang prioritas nasional pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk sasarannya merupakan meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas sebagai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian indikatornya sendiri porsi EBT dalam pembauran energi nasional atau pembangunan energi terbarukan. Kemudian yang kedua, skor pola pangan harapan atau PPH. Yang ketiga, penjaminan akurasi pendanaan, stok sumber daya ikan dan pemanfaatan. Kemudian meningkatkan nilai tambah lapangan kerja, investasi ekspor, dan daya saing perekonomian. Untuk indikator pertama, rasio kewirausahaan nasional. Nah, untuk alokasi dana porsi EBT dalam bauran energi nasional sendiri sebesar Rp44.474.152.000. Dapat dilihat juga untuk yang kedua yaitu lebih memfokuskan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan. Untuk sasaran sendiri meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan atau EBT. Kemudian kapasitas terpasang pembangkit EBT, kemudian pemanfaatan biofuel untuk domestik, kemudian kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT sampai dengan penambahan kapasitas terpasang tambahan PLTS. Nah, untuk anggarannya sendiri sebesar 135.919.000 sampai dengan untuk yang pembangunan PLTA itu sebesar 92.522.000 rupiah. Nah, untuk instansi pelaksana atau penggagas dari proyek ini yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM, kemudian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum atau PUPR, dan Perumahan Rakyat, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, dapat dilihat pada gambar di PPT yaitu tentang pembangunan EBT atau pembangunan energi terbarukan, yaitu membangun panel surya sampai dengan membangun kincir angin. Untuk yang kedua ini lebih memfokuskan tentang pembangunan blue economy atau ekonomi biru, di mana yang pertama tadi lebih memfokuskan pembangunan tentang green economy atau pembangunan sumber daya berkelanjutan. Untuk yang kedua ini juga pembangunan sumber daya berkelanjutan namun lebih ke wilayah lautan atau kemaritiman. Mulai dari terlaksana pengendalian pemanfaatan ruang laut, kemudian indikatornya juga jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah, kemudian jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan sampai dengan produksi rumput laut, produksi ikan, jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan, produksi ikan tangkap dan lain sebagainya. Jadi untuk yang kedua ini memfokuskan pembangunan tentang blue economy, di mana pemerintah lebih memfokuskan sebagian besar atau luas dari Indonesia kan sebagian besar merupakan lautan, sehingga pemerintah juga lebih memfokuskan tentang pembangunan sumber daya, di mana kemudian pemerintah juga mengambil timbal balik dari sumber daya tersebut berupa mulai hasil daya tangkap ikan dan manfaatan teknologi di lautan dan lain sebagainya. Nah, untuk alokasi dana dapat lihat mulai dari 6.850, 17.400, 12.600, 4.500 sampai dengan 1.421.206.
Rp100.000. Nah, untuk penggagasnya sendiri otomatis Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Kementerian PUPR juga mempunyai andil dalam pembangunan ini. Kemudian Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan juga andil dalam proyek ini. Nah, dapat dilihat di slide kedua juga tentang produksi ikan budidaya atau lebih memfokuskan blue ekonomi. Dan penggagasnya juga Kementerian dari Kelautan sendiri. Tentunya juga pemerintah mempunyai tujuan untuk menggerakkan atau membangun masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir laut atau pesisir pantai, di mana sebagian besar pekerjaannya berupa nelayan. Maka pemerintah mengembangkan tentang bagaimana pembangunan itu bisa dilakukan dengan tujuan untuk lebih memperhatikan rakyat yang berada di pesisir. Nah, untuk gambar di PPT merupakan gagasan pemerintah tentang pembangunan wilayah kemaritiman atau yang kita sebut dengan blue economy, di mana pemerintah lebih memfokuskan maupun memperhatikan lebih dalam tentang pembangunan sumber daya yang berada di kemaritiman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nabila Desi Pramita dengan NIM akhir 252 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang prioritas nasional yang kedua, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Nah, berikut ini adalah tabel prioritas nasional 2 tentang pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu 2 sasaran. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia dengan 3 indikator, yaitu yang pertama laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB KTI, yang kedua IPM KTI, yang ketiga persentase penduduk miskin KTI, dengan target yang pertama yaitu 5,78 sampai 6,53% per tahun, yang kedua 62,06 sampai 78,11 nilai minimum sampai nilai maksimum, yang ketiga 10,97% dengan alokasi dana sebesar 94.676.446.000. Yang sasaran kedua yaitu terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan barat Indonesia dengan 3 indikator. Yang pertama laju pertumbuhan PDRB KBI, yang kedua IPM KBI, yang ketiga persentase penduduk miskin KBI, dengan target yang pertama 4,99 sampai 5,68% per tahun, yang kedua 70,51 sampai 82,99 nilai minimum sampai nilai maksimum, yang ketiga 8,64%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya RB Jafar Sadik dengan NIM akhir 312 akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya, yaitu prioritas nasional 2, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Baik, di sini prioritas pembangunan nomor 02.01.01.06, percepatan peningkatan investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun. Sasaran yaitu terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun. Indikator yaitu rasio pertumbuhan investasi kawasan KIK, K1 DPP, KPBPB terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan terhadap arahan Presiden yaitu 5 kali, target lebih 1, alokasi yaitu sekitar 434 juta rupiah. Instansi pelaksana Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BPKPB Batam.
Selanjutnya yaitu prioritas pembangunan yang kedua nomor 02.01.0107 yaitu fasilitas resialisasi investasi dan pembangunan K1 atau KEK atau Galang Batang. Sasaran yaitu terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan K1 atau KEK Galang Batang. Indikator yaitu rasio pertumbuhan investasi kawasan KEK atau K1 atau DPP atau KPBPB terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan terhadap arahan Presiden yaitu 5 kali, target lebih dari 1, alokasi kosong, dan instansi pelaksana yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Yang ketiga itu prioritas pembangunan nomor 02.01.0108 pengembangan destinasi pariwisata pengembangan Batam Bintan. Sasaran yaitu terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Batam Bintan. Indikator rasio pertumbuhan investasi kawasan KIK atau K1 atau DPP atau KPBPB terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan terhadap arahan Presiden yaitu 5 kali, target lebih dari 1, alokasi kosong, dan untuk instansi pelaksana yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya yaitu prioritas pembangunan nomor 02.01.10 yaitu fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan K1 Bintan Aerospace. Sasarannya yaitu terlaksananya percepatan peningkatan investasi K1 Bintan Aerospace. Indikator rasio pertumbuhan investasi kawasan KIK atau K1 atau DPP atau KPBPB terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan terhadap arahan Presiden yaitu 5 kali, target lebih dari 1, alokasi kosong, dan untuk instansi pelaksana Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Selanjutnya yaitu yang terakhir prioritas pembangunan nomor 02.01.01.11 fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan K1 Sadal. Sasaran yaitu terlaksananya percepatan peningkatan investasi K1 Sadal. Indikator yaitu rasio pertumbuhan investasi kawasan KIK atau K1 atau DPP atau KPBPB terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dukungan terhadap arahan Presiden yaitu 5 kali, target lebih dari 1, alokasi kosong, dan untuk instansi pelaksana yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Dan selanjutnya yaitu wilayah investasi yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya Dimas Mahmudi Umar dengan NIM AIR 240. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Selanjutnya prioritas nasional 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Di sini ada PN _PP _KP _Prop. Untuk PN prioritas nasional yakni memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Untuk sasaran yakni meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar. Untuk indikator yakni rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau. Untuk dukungan terhadap arahan Presiden
di sini kosong. Target adalah 65,10%. Untuk alokasi ini sebesar 88.800.000 rupiah. Untuk instansi pelaksana di sini kosong. Yang kedua untuk PN garis miring PP garis miring KP garis miring Pro di sini kosong. Sasaran juga kosong. Kemudian untuk indikator yakni penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010. Kemudian untuk dukungan terhadap arahan presiden di sini kosong. Target 60%. Untuk alokasi di sini kosong. Instansi pelaksana juga kosong. Kemudian yang ketiga untuk PN garis miring PP garis miring KP garis miring Prop kosong. Sasaran juga kosong. Kemudian untuk indikator yakni presentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi kumulatif. Kemudian untuk dukungan terhadap arahan presiden di sini juga kosong. Target di sini 9,0%. Untuk alokasi kosong. Instansi pelaksana kosong. Kemudian yang keempat di sini kosong. Sasaran kosong. Kemudian untuk indikator yakni presentase pemenuhan kebutuhan air baku atau kumulatif. Dukungan terhadap arahan presiden kosong. Target 35%. Alokasi kosong. Instansi pelaksana kosong. Kemudian yang kelima di sini juga kosong. Untuk sasaran yakni meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar. Kemudian untuk indikator yakni waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau. Kemudian untuk dukungan terhadap arahan presiden kosong. Targetnya di sini 2,09 jam atau 100 km per 100 km. Nah, untuk alokasi yakni kosong. Instansi pelaksana juga kosong. Next untuk PN garis miring PP garis miring KP garis miring Prop. Yang pertama prioritas pembangunan 05, 02, 01, 03 pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas K1, KEK dan KSPN. Kemudian untuk sasaran terlaksananya pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas K1, KEK, dan KSPN. Untuk indikator yakni jumlah lokasi jalan dan jembatan mendukung kawasan prioritas K1, KEK, dan KSPN yang ditangani. Kemudian untuk dukungan terhadap arahan presiden yakni sebanyak 2 kali. Untuk targetnya 9 lokasi. Alokasinya di sini 1.400.000. Untuk instansi pelaksana yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian yang kedua prioritas pembangunan 05, 02, 01, 04 pembangunan jalan akses simpul transportasi pelabuhan bandara terminal. Sasaran terlaksananya pembangunan jalan akses simpul transportasi pelabuhan bandara terminal yang dibangun. Untuk indikator yakni jumlah lokasi jalan dan jembatan akses simpul transportasi pelabuhan bandara terminal yang dibangun. Kemudian untuk dukungan terhadap arahan presiden yakni sebanyak 2 kali. Untuk targetnya yakni 1 lokasi. Alokasi yakni sebesar 100. Kemudian untuk instansi pelaksana yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang ketiga yakni 05, 02, 01, 05 preservasi jalan nasional termasuk peningkatan atau pelebaran. Untuk sasaran yakni terlaksananya preservasi jalan nasional termasuk peningkatan atau pelebaran.
Untuk indikator, yakni jumlah lokasi jalan nasional yang dipreservasi termasuk peningkatan atau pelebaran. Untuk dukungan terhadap arahan presiden yakni sebanyak 2 kali, targetnya 92 lokasi. Untuk alokasi yakni sebanyak 297.000. Untuk instansi pelaksana yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang keempat, yang kelima di sini 050202 konektivitas kereta api. Sasaran yakni terwujudnya konektivitas kereta api. Untuk indikator yakni panjang jalur kereta api yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi. Kemudian untuk dukungan terhadap arahan presiden yakni sebanyak 2 kali. Untuk targetnya yakni 178,8 yakni berlanjut kilometer. Untuk alokasi yakni 2.700.000-an. Nah, untuk instansi pelaksana yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian yang kelima, kemudian yang keenam, kosong untuk sasaran, kosong indikator yakni panjang jalur kereta api yang ditingkatkan. Kemudian untuk dukungan terhadap arahan presiden yakni sebesar 2 kali. Untuk targetnya di sini 123,4 berlanjut kilometer. Untuk alokasinya di sini kosong. Instansi pelaksana juga kosong. Kemudian yang terakhir 05, 02, 02, 01 pembangunan jalur kereta api antar kota. Untuk sasaran yakni terlaksananya pembangunan jalur kereta api antar kota. Kemudian untuk indikatornya di sini yakni jumlah kegiatan pembangunan prasarana kereta api. Kemudian untuk dukungan terhadap arahan presiden yakni sebanyak 2 kali. Untuk targetnya 9 lokasi. Kemudian untuk alokasi yakni 1.400.000. Untuk instansi pelaksana yakni Kementerian Perhubungan. Next, nah selanjutnya di sini pembangunan infrastruktur. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yuliana Masita dengan NIM 200231130. Di sini saya akan memaparkan terkait prioritas nasional, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Di mana sasarannya yang pertama yaitu meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH dengan target 69,22 nilai. Kemudian sasaran yang kedua yaitu berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan indikator penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB dengan target 0,91%. Dan sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca atau GRK terhadap baseline dengan indikator yang pertama yaitu persentase penurunan emisi GRK dengan target 26,87%. Kemudian indikator yang kedua yaitu persentase penurunan intensitas emisi GRK dengan target 21,54%. Untuk semuanya ini alokasinya yaitu sebesar 7.355.748,7 juta rupiah. Kemudian terkait program prioritas yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut dengan indikator yaitu indeks kualitas air atau IKA dengan targetnya sebesar 55,30 nilai dengan alokasi sebesar 2.453.622,5 juta rupiah. Kemudian program prioritas selanjutnya yaitu
peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup dengan sasarannya yaitu meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup dengan indikatornya yang pertama yaitu jumlah lembaga atau komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup dengan target sebesar 840 unit. Dan kemudian indikator yang kedua yaitu jumlah produk ramah lingkungan yang terregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan target sebesar 15 produk, dan alokasi untuk keduanya ini yaitu 9.260.000.000 rupiah. Dengan instansi pelaksananya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian selanjutnya yaitu program prioritas terkait pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem dengan sasarannya yang pertama yaitu terlaksananya pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem. Indikator yang pertama yaitu luas hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi dengan target 65 juta hektar. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua yaitu luas kawasan konservasi dengan target 27 juta hektar. Kemudian yang ketiga, luas kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional dengan target 17,5 juta hektar. Kemudian indikator yang keempat yaitu jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan atau dimanfaatkan dengan target 16 jenis. Dan yang kelima, jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem dengan target 39 unit. Kemudian indikator yang terakhir yaitu jumlah kebun raya daerah yang dikembangkan dengan target 2 unit. Kemudian alokasinya yaitu sebesar 67.808,8 juta rupiah. Dengan instansi pelaksananya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, berikut ini merupakan gambaran kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu memperkuat stabilitas, Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Presiden Republik Indonesia, Prioritas Nasional 7 memperkuat stabilitas, Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Untuk PN-nya, itu ada memperkuat stabilitas, Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Untuk sasaran terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal. Untuk indikatornya, yang pertama ada Indeks Demokrasi Indonesia, yang kedua ada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Untuk targetnya, indikator pertama itu ada 77,72%, yang kedua ada 75%, dan untuk alokasinya itu 38.945.643,6 rupiah. Untuk yang sasaran kedua ada optimalnya kebijakan luar negeri, indikatornya Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional dengan target 96,30%. Untuk sasaran ketiga, meningkatnya penegak hukum nasional yang mantap. Indikatornya Indeks Pembangunan Hukum dengan target 0,69%. Untuk sasaran yang keempat, meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikatornya ada Indeks Pelayanan Publik dan targetnya 4,29%. Selanjutnya ada PROP, yaitu pembangunan pertahanan siber. Sasarannya terlaksananya pembangunan pertahanan siber. Indikatornya jumlah sistem siber pertahanan yang dibangun. Dukungan terhadap arahan presiden itu ada 4, targetnya ada 1 sistem. Alokasinya 38.720.000 rupiah. Untuk instansi pelaksananya ada Kementerian Pertahanan. Grup yang kedua, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan. Sasarannya ada jenis Alpalhankam, industri pertahanan yang diadakan. Indikatornya jenis Alpalhankam, industri pertahanan yang diadakan juga. Dukungan terhadap arahan presiden ada 5. Targetnya juga 5 jenis. Alokasinya 3.147.693,6 rupiah. Instansi pelaksananya itu ada Kementerian Pertahanan.
Selanjutnya ada KP, yaitu penguatan keamanan laut, sasaran terwujudnya penguatan keamanan laut, indikator angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut. Dukungan terhadap arahan Presiden ada 4, targetnya 246, alokasinya Rp1.117.466,7. Untuk selanjutnya ada PROP, penguatan kapasitas operasi keamanan laut. Sasarannya terlaksananya operasi keamanan lautnya kuat, indikator persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing. Dukungan terhadap arahan Presiden ada 4, target 65%, alokasi Rp1.116.546,1. Instansi pelaksana ada Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertahanan. Selanjutnya ada PROP peningkatan penyelesaian kasus keamanan laut, sasaran terwujudnya penyelesaian kasus keamanan laut yang meningkat, indikator clearance rate tindak pidana laut, dukungan terhadap arahan Presiden ada 4, targetnya ada 80%, alokasi Rp920,6 juta. Instansi pelaksananya ada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya itu ada KP, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasaran terwujudnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, indikator angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, yang kedua crime rate, yang ketiga pelayanan publik Polri yang prima. Untuk dukungan terhadap arahan pemerintah, itu yang pertama ada 1, untuk indikator kedua ada 4, dan indikator ketiga ada 4. Targetnya untuk indikator yang pertama itu 1,86%, yang kedua 112 orang per 100.000 penduduk, yang ketiga 64%. Dan yang terakhir itu ada PROP, pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk sasarannya meningkatnya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang terakhir ada pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk sasaran meningkatnya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk indikator clearance rate tindak pidana narkotika. Untuk dukungan terhadap arahan Presiden itu ada 1, targetnya 87%. Kemudian untuk alokasi itu Rp200.968,1. Untuk instansi pelaksanaan itu ada Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu yang selanjutnya Siber dan Keamanan Laut. Untuk proker divisi Pos DM-nya sendiri itu yang pertama ada upgrading, yang kedua ada sharing haring, yang ketiga ada ospek, yang keempat explore, yang kelima ada controlling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.